Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIM UPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mustaqim SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. NIM 23312870279. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 8 Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM kelas 10 Agrobisnis Ternak Ruminansia dengan materi memahami jenis penyakit infeksius pada ternak unggas dan ruminansia. Mohon masukan dan sarannya kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Hari ini pastinya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan kelas seperti ini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Ya adik-adik ya. Hari ini sebagaimana biasanya sebelum melangkah di dalam proses pembelajaran selalu diiringi dengan doa, ya, membaca doa. Jadi saya minta ketua kelas saya untuk memimpin doa dulu supaya kegiatan kita pagi hari ini bisa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar bersama dari pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Ada yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua. Alhamdulillah, lagi-lagi hadir semua. Ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Semua lagi-lagi hadir semua. Kita beri aplausan buat kalian. Luar biasa. Lagi-lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan kekuatan lagi adik-adik semua untuk bisa hadir kembali di tempat ini. Ya adik-adik semua, pada kesempatan pagi hari ini yaitu materinya masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, yang mana minggu kemarin itu tentang proses pencegahan penyakit, ya. Proses pencegahan penyakit. Hari ini yang mana di dalam usaha suatu peternakan pastinya kita mengalami kendala, ya. Kita mengalami kendala di dalam pastinya kendala yang perlu kita hadapi, yang pastinya kita hadapi adalah yang pertama tentang segi penyakit. Yang mana di dalam kesehatan ternak itu sekitar 50-80% menentukan dari keberhasilan dari produksi dari usaha kita seperti itu. Jadi hari ini yang kita angkat adalah materinya tentang memahami jenis penyakit infeksius pada ternak ruminansia dan unggas. Ya. Memahami jenis penyakit infeksius ruminansia dan unggas. Ada yang tahu? Nah, apa itu penyakit? Oke, ya. Penyakit adalah bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kita beri aplausan. Penyakit itu adalah suatu kejadian yang terjadi pada tubuh ternak, yang mana dari tubuh ternak yang sehat menjadi sakit. Itulah. Nah, jadi memang di dalam di dalam penyakit itu terdapat apa? Seperti disebutkan tadi ada mikroorganismenya, ya, ada mikroorganismenya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini. Nah, membahas tentang memahami penyakit infeksius, ya. Oke, selanjutnya
selanjutnya ada pun tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri penyakit menular atau infeksius pada unggas dan ruminansia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan penyakit infeksius ternak, unggas, dan ruminansia. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan jenis penyakit menular atau penyakit tidak menular pada ternak, unggas, dan ruminansia. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan prosedur pencegahan penyakit pada ternak, unggas, dan ruminansia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 4 ini ya. Jadi kita dengan mengetahui akan bisa membedakan jenis penyakit seperti itu ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam, pastinya adik-adik akan berpikir apa sih penyakit infeksius? Apa sih penyakit yang infeksius? Penyakit infeksius itu yang dengan dulu ya. Penyakit infeksius adalah penyakit yang disebabkan karena adanya agen asing yang masuk ke dalam tubuh ternak. Agen asing itu berupa apa? Seperti yang disebutkan Imam tadi, berupa virus, bakteri, protozoa, fungi maupun jamur, ya, atau parasit. Sehingga memang itu itu bisa mengakibatkan ternak itu bisa sakit. Jadi memang membedakan. Jadi yang infeksius itu adalah penyakit infeksius adalah yang dia ada agen yang masuk di dalamnya, ya. Ada agen yang masuk di dalamnya, ada agen. Agen itu berupa virus tadinya, bakteri, dan lain-lain. Sedangkan non infeksius ada juga penyakit non infeksius. Yang non infeksius ini biasanya dia berasal dari genetik. Misalnya kayak manusia ada namanya penyakit pernah dengar nggak? Ini diabetes. Penyakit diabetes atau misalnya pada ternak ruminansia misalnya dia plong gemuk perutnya, harus makan rumput yang salah akhirnya perutnya gemuk, ya. Atau mungkin habis ada makan rumput-rumputan itu akhirnya dia melepuh kulitnya. Itu disebabkan oleh ini penyakit non infeksius. Dia termasuk dalam penyakit non. Ya begitu ya adik-adik. Jadi yang kita akan bahas sekarang ini adalah penyakit tentang jadi adik-adik. Selanjutnya Bapak akan tayangkan suatu gambar ya. Tayangkan gambar ayam dan gambar sapi. Karena sebentar Bapak akan bagi 2 kelompok ini. Satu kelompok ternak unggas yaitu ayam, satu kelompok ternak ruminansia atau sapi. Ya. Jadi nanti Bapak bertanya, ada apa dengan gambar ini? Ya. Ini. Bisa dilihat ayamnya. Ayamnya itu terputar lehernya. Dia terputar lehernya. Ayam bisa dilihat? Iya. Ayamnya gini, terputar lehernya ya. Ini ayam ayam jantannya, ayam buasnya terputar lehernya, ayam broilernya juga terputar lehernya. Ya, itu ya. Oke. Sekarang Bapak tanya, apa yang terjadi? Apakah ayam itu ada piangnya atau enggak? Yang dilihat apa ini? Apa yang dilihat? Ayam. Ayamnya kenapa? Karena bengkokkan. Kenapa bisa bengkok? Sakit apa? Jadi itu. Dengan masalah ini adik-adik akhirnya akan bisa mencari. Kenapa sih ini ayam seperti ini? Jadi nanti adik-adik di dalam KPD-nya nanti akan adik-adik jelaskan.
Penyakit apa ini dia? Termasuk dalam penyakit infeksius tadi atau non infeksius? Sehingga adik-adik bisa memahami, oh, yang termasuk penyakit infeksius itu adalah ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu sapi. PMK luar biasa. Siapa tadi yang luar biasa? Ini adalah PMK. Dia terbaring, dia sakit. Jadi adik-adik nanti memecahkan dengan masalahnya. Apa sih yang terjadi dengan sapi yang terbaring ini? Dengan kuku-kukunya yang rusak ini, dengan mulutnya yang luka ini, ya? Seperti itu. Supaya akhirnya muncul ada namanya adik-adik akan terjadi akan bisa memahami penyakit-penyakit yang termasuk infeksius. Dan satu lagi adik-adik ya, yang Bapak perlu jelaskan, penyakit infeksius ini biasanya dia bersifat zoonosis. Biasanya bersifat menular, ya, bersifat menular. Itu zoonosis atau menular. Menular di mana? Menular antara ternak satu dengan ternak yang lain. Itu zoonosisnya. Antara hewan ke manusia. Jadi ingat ya. Jadi penyakit yang infeksius ini biasanya itu penyakit yang bersifat zoonosis. Bersifat menular, ya. Dia menular. Bisa menular antara ayam satu ke ayam yang lain. Bisa menular antara sapi satu dengan sapi yang lain. Bisa menular antara kambing satu dengan kambing yang lain. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang infeksius yang bersifat menular betul, itu bisa menular di manusia. Ya. Jadi itu akan dibahas nanti adik-adik di dalam PKPD-nya. Ya, termasuk yang ini. Yang selanjutnya, tadi Bapak sudah jelaskan. Ada beberapa jenis penyebab mikroorganisme penyebab penyakit. Apa-apa yang bisa menyebabkan penyakit pada ternak? Mikroorganisme. Apa? Coba karena apa? Bakteri. Iya. Bakteri. Satu. Bakteri. Dua, apa lagi? Virus. Tiga. Apa? Parasit atau apa dia biasanya disebut parasit atau apa? Ya, parasit seperti kutu, lalat, cacing, dan lain-lain. Habis itu apa lagi? Jamur. Selanjutnya apa lagi satu? Apa? Satu. Protozoa. Jadi 5 item ini adalah penyebab penyakit di dalam agen. Ya, termasuk agen ini adalah 5 itu. Ingat ya adik-adik. Jadi penyakit infeksius itu adalah suatu penyakit yang disebabkan adanya agen asing yang masuk di dalam tubuh ternak yang bisa mengakibatkan ternak itu bisa sakit. Ya. Jadi agennya itu apa? Agennya itu adalah 5 ini. Ya, ingat. Agennya itu adalah yang 5 itu. Oke. Selanjutnya ini terlalunasia. Tadi Bapak sudah jelaskan tadi ya. Sudah Bapak tanyakan dan sudah dijawab juga ya tadi. Nah, apa yang terjadi pada ternak ruminansia tersebut sudah dijawab tadi. Ya, luar biasa semuanya. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Berarti semua sudah aman ya. Selanjutnya Bapak akan memutarkan suatu video, ya. Video tentang penyakit. Jadi nanti sebentar adik-adik akan mendiskusikan ya setelah video ini ya. Ya. Dinontonnya serius ya, karena ini akhirnya akan berkaitan dengan
LKPD adik-adik. Kalian akan diskusikan tentang penyakit-penyakit ini. Nah, ini untuk ternak unggas ya. Ternak unggas. Kelompok ternak unggas. Akhirnya nanti akan ada kaitannya dengan ini. Oke ya? Itu untuk ternak unggas ya. Ternak unggas. Selanjutnya untuk yang ternak ruminansia atau sapi. Itu dilihat untuk ternak ruminansia yang terkena penyakit. Kita lihat beberapa gejala yang khas ya. Pertama ada pertama atau air liur yang keluar dari dalam mulut. Ya. Kemudian adanya lepu-lepu atau luka-luka karena ya. Sampai sehoror itu penyakitnya. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh kasihnya supaya kita bisa menghasilkan juga hasil di dalam produksi peternakan yang maksimal. Itu kita harus juga memperhatikan di sini. Oke, di ternak ruminansia juga seperti itu ya. Sudah dijelaskan juga di video ya. Jadi sebentar diamati. Saya ingatkan lagi kembali sebelum di kelompok dan didiskusikan. Perbedaan penyakit infeksius dan non infeksius itu biasanya dari segi kalau terkena penyakit ini ada agennya ini biasanya gejalanya itu dia demam. Jadi ingat ya, ini dia 11-12 dengan manusia. Biasanya kayak manusia misalnya kayak adik-adik atau mungkin teman atau mungkin adiknya di rumah. Nah, sakit sebelum sakit dia demam, dia panas. Nah, dia beringus, itu biasanya disebabkan dengan agen ini. Agen yang mana? Ada. Sehingga itu membedakan. Oh, ini termasuk dalam penyakit infeksius. Kalau penyakit non infeksius biasanya dia tidak ada gejala seperti tadi, tidak ada demam-demamnya. Jadi itu membedakan. Nah, jadi adik-adik semua. Oke. Selanjutnya Bapak bagi kelompok ya. Yang di sebelah kanan itu kelompok 1. Dia ternak ruminansia. Di sebelah kiri itu kelompok 2, itu ternak unggas ya. Dibuatkan di ini diatur nih kursinya. Kasih berkelompok. KPD-nya ini ya. Perhatian dulu. Jadi di RKPD itu ada tertulis nama kelompok. Nah, nama kelompok habis itu job-jobnya apa-apa dari kelompoknya, ada job-jobnya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan, ada pengisian di dalamnya, di dalam KPD itu. Jadi kalian akan mencari penyakit yang termasuk infeksius. Jadi penyakit infeksius ya, dicari bisa lewat HP atau bisa dilihat di dalam video ya. Oke, silakan. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ya. Ya kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ya. Tanyakan dengan Bapak. Kelompok 2 dia ternak unggas ya. Kelompok 1 dia ternak ruminansia. Sebentar cari. Yang termasuk dalam penyakit infeksius apa? Dan cari gejala-gejalanya ya. Ingat ya, misalnya ini. Kan agen asli kita sudah tahu ada 5 ini ya. Nah, perhatiannya dulu perhatiannya. Agen aslinya Bapak sudah sampaikan tadi, ada 5. Jadi misalnya kalau di ternak unggas, penyakit yang disebabkan oleh bakteri apa? Nah, umpama misalnya gumboro, kayak gumboro dan sebagainya, ya. Ditulis gejala-gejalanya karena kalian akan namanya ini mencari dengan adanya masalah lain. Kalau ada yang mengerti tanyakan. Ya.
Jadi saya langsung buka dulu. Jadi bisa dibagi ya. Misalnya satu orang bakteri, satu orang virus, satu orang protozoa, dan satu orang apa? Dibagi. Penyakitnya apa dulu, setelah itu penyebabnya apa? Supaya bagus, supaya aktif semua, itu bisa. Per orang satu bakteri. Jadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri apa? Yang disebabkan virus apa? Diisi di lembar PKPD yang kedua. Yang pertama itu dari sesuai gambar tadi. Yang sesuai gambar kan cuma dua. Ayam apa? Satu apa? Cuma dua. Sedangkan yang di lembar keduanya adalah ya. Kalau yang tidak ditanya, tidak mengerti ditanyakan. Ya. Untuk jelaskan ya. Ada yang kalau tidak dipahami ditanya ya. Sudah jelas itu. Sudah jelas 5 agen asing yang biasanya menyebabkan penyakit pada ternak. Jadi untuk kelompok satu, ingat dia cuma ruminansia saja, dia cuma sapi, kambing, domba saja ya, yang dia carikan penyakitnya, yang berhubungan dengan agen. Kalau ternak unggas kelompok 2, ternak unggas ayam, kucing, bebek dan sebagainya, dia carikan ini. Nanti sebentar akan dibahas. Gejala-gejalanya apa? Ya. Penyebabnya apa? Urusan peternakan harus semangat. Urusannya kita urusan menjanjikan harus semangat. Ya. Apalagi ini kaitannya dengan penyakit. Jadi supaya ternak kita itu maksudnya bisa menghasilkan produksi yang bagus, kita harus tahu penyakitnya. Kalian harus semangat belajar, jangan malu-malu, ya. Cukup ya. Saya kasih kesempatan untuk kelompok satu dulu untuk presentasikan, ya. Didengarkan ya yang lain, teman-teman yang lain, kelompok 2 dan temannya, kalau ada masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Jenis penyakit menular pada ternak di Indonesia. Saya akan menyebutkan nama dalam kelompok saya sebagai jabatannya. Yang pertama ada ketua, pemilik, ada sekretaris, semua diakui dan ada pun anggota yang pertama ada evaluasi. Pidana yang terjadi, Karina, dan Sofiai. Hasil pengamatan dan
kemudian mengidentifikasi pada lima dulu yang pertama jenis penyakit PMK disebabkan oleh virus Papillomatosis. Gejala yang ditimbulkan dari cat atau luka di mulut dan luar di tangan dan kaki. Yang kedua jenis penyakit antraks disebabkan oleh bakteri. Gejala seperti yang ditimbulkan di bakteri awal infeksi. Oke, kita beri aplausan kelompok satu. Ya, sudah luar biasa. Ada yang ditanyakan? Kelompok dua masalah penyakit ruminansia? Ada? Ya. Ingat ya, tadi sudah disebutkan yang kelompok satu, yaitu dia agennya yaitu bakteri, virus, protozoa, jamur dan parasit. Sudah dijelaskan tadi. Yang mana penyakit untuk virus itu sudah ditemukan adalah seperti PMK ya. Nah, seperti PMK betul. Penyakit mulut dan kuku. Habis itu ada namanya yang berasal dari apa tadi? Bakteri. Ya, bakteri penyakit apa yang didapatkan? Antraks. Ingat, bakteri juga itu bisa disebabkan oleh apa namanya? Antraks itu disebabkan oleh bakteri. Dan ingat, antraks itu dia menyebabkan apa? Nah, dia zoonosis ya? Zoonosis. Ya. Dia zoonosis menular ke hewan yang lain. Oke? Oke. Kalau kalian ditanyakan semua berarti sudah mantap. Selanjutnya kelompok 2 kita berikan kesempatan untuk membacakan. Ketua kelompoknya saja yang maju. Ya, bacakan. Ya. Ya, maju ketua kelompoknya, bacakan. Ada ya hasil pengamatan yang didapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan ya. Oke, sudah kita beri aplausan kelompok 2. Oke, ada yang ditanyakan? Transportas? Ya. Lagi-lagi adik-adik semua sudah alhamdulillah sudah dipresentasikan. Kelompok 1 tentang ruminansia, kelompok 2 tentang unggas. Jadi sudah ditahu semua jenis-jenis penyakit yang infeksius, ya, infeksius yang disebabkan oleh suatu agen. Jadi nanti setelah adik-adik sudah paham seperti tadi di tentang unggas, misalnya penyakit avian influenza atau flu burung, itu biasanya disebabkan oleh virus. Dan biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, ingat ya adik-adik semua, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu biasanya tidak punya obat. Dia tidak bisa diobati atau dengan antibiotik. Nah, dia harus melakukan apa? Pencegahan. Menggunakan apa pencegahannya? Vaksinasi. Jadi memang pencegahannya itu menggunakan vaksinasi. Jadi virus itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu dia tidak bisa disembuhkan menggunakan antibiotik, harus dicegah melalui vaksinasi. Selain itu penyakit-penyakit bakteri yang sudah sebutkan tadi, ruminansia maupun unggas, itu dia sebagian itu bisa diobati dengan antibiotik. Ya, ingat, begitu juga dengan protozoa, begitu juga dengan jamur yang disebut jamur, begitu juga disebutkan dengan parasit. Iya. Jadi adik-adik semua pastinya akhirnya sudah bisa paham, sudah bisa tahu bahwa memang kita di peternakan itu bahwa kalau umpama sudah ada gejala nanti ada penyakit di ternaknya, akhirnya sudah ditahu, oh ini penyakitnya infeksius, ya infeksius. Dia disebabkan oleh apa? Misalnya agennya apa? Oh agennya yang ini. Oh karena dia penyakitnya seperti ini. Misalnya contohnya kayak tadi di ayam. Misalnya ende itu kan dia virus ya. Nah, virus ende biasanya dia menyerang urat saraf ya. Sehingga biasanya kalau ayamnya tidak mati, dia biasanya gangguan saraf. Dia terputar-putar kan seperti tadi masalah tadi ya. Sehingga tadi Bapak tayangkan untuk di ayam. Kenapa ayamnya terputar-putar lehernya? Jawabannya ya, karena virus
yang menyebabkan penyakit itu dia menyerang bagian saraf. Dia menyerang bagian saraf. Itu sudah terjawab. Nah, sudah terjawab dari masalah-masalah itu. Begitu juga dengan PMK tadi, penyakit hutan kutu untuk lansia. Ya, sudah apa namanya? Dia akhirnya muncul gejala-gejala seperti kakinya busuk, habis itu mulutnya luka-luka. Ya, jadi adik-adik semua akhirnya dengan sudah mengetahui ini, otomatis kalian akhirnya bisa membedakan mana penyakit infeksius virus dan non infeksius, dan mana penyakit yang menular dan tidak menular. Ya, biasanya yang menular itu disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa itu biasanya. Tapi biasanya penyakit yang berasal dari parasit, misalnya kayak cacing, misalnya dari kuku dan sebagainya. Ya. Ada yang ditanyakan? Jadi Bapak mau bertanya, kalau protozoa, penyakit yang disebabkan oleh protozoa, itu dia bisa diobati dengan antibiotik atau harus divaksin? Kalian antibiotik, Pak. iya, bisa diobati menggunakan antibiotik. Sehingga masalah tadi yang awal itu sudah bisa terjawab. Ya. Dan memang penyakit yang berasal dari virus yang tadi itu dia tidak bisa diobati, ya. Dia menggunakan menggunakan APC. Sudah diingat tadi ya, penyakit infeksius pada ternak tadi, ternak ruminasi itu awalnya, yaitu yang disebabkan tadi sudah dijelaskan, yaitu penyakit antraks. Ingat ya, penyakit antraks, penyakit jembrana atau penyakit darah, penyakit ingusan, penyakit brusela. Ingat, itu ternak ruminasi. Penyakit brusela, penyakit mulut dan kuku PMK, itu bagian dari penyakit-penyakit yang infeksius. Selanjutnya penyakit unggas, itu dia bisa AI, Alpha influenza, bisa ND, bisa gumboro, bisa flu, kolera. CRD itu bagian dalam penyakit infeksius untuk ternak unggas. Oke. Kalau sudah berjalan kita beri aplausan dulu untuk sini. Oke, diatur kembali ke sini. Seperti sini. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal. Yang nomor 1, jelaskan pengertian penyakit infeksius. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis penyakit infeksius. Dari tadi kelompok ya. Untuk ruminansia, tuliskan ruminansia. Untuk unggas, penyakit-penyakit yang termasuk penyakit infeksius. Jenis penyakit infeksius. Jadi yang kelompok 2 dia unggas, kelompok 1 dia ruminansia. Itu aja ya. Dikerjakan. Ini bagian evaluasi. Apakah tujuan pembelajaran kita tadi dan apakah materi kita tadi itu adik-adik sudah bisa pahami? Di samping penilaian sikap tadi, saya nilai siapa yang aktif di dalam kelompoknya. Ini juga bagian penilaian untuk soal-soal. Oke, sudah ya? Dikumpul semuanya. Penataran sudah kumpul. Oke, tidak ada dipertanyakan. Jadi untuk menutup, sebelum kita tutup, kita berikan dulu satu Bapak minta kepada yang menunjukkan materi kita pada Pak. Yang ketiga, penyakit menular biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, dan kuning. Sedang penyakit yang tidak menular biasanya disebabkan oleh parasit seperti cacingan dan kutu. Oke, kita beri aplausan. Lagi-lagi saya bilang sudah luar biasa sekali nih adik-adik.
semuanya pintar-pintar. Materi pagi hari ini alhamdulillah dari tujuan semua yang kita ingin capai sudah tercapai. Nah, sudah hasilnya sudah bisa diterima. Oke. Selanjutnya adik-adik ya materi minggu depan itu tentang jenis-jenis penyakit non infeksius ya. Ya, Pak. Jadi nanti dijelaskan. Nanti di pertemuan. Oke, karena awal tadi itu dibuka dengan doa, maka kita minta lagi ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ingat adik-adik, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah sampai di sini saja. Sudah Bapak Ibu, sebagaimana kata pepatah berkata, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata-kata Bapak yang salah jangan disimpan dalam hati, karena mereka manusia biasa saja kalau tidak ada kesalahan yang dimaafkan. Akhir kata Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.